Kapan menikah? Pertanyaan yang seolah sederhana, tapi sering bikin kita gelagapan. Dari keluarga, teman, bahkan tetangga, seolah hidup kita belum lengkap sebelum ada cincin di jari. Tapi tahukah kamu, di balik pertanyaan ini tersimpan tekanan yang bisa pengaruhi mental, hubungan, bahkan masa depan seseorang. Menurut survei Katadata 2023, 67% perempuan dan 45% laki-laki usia 25-35 tahun di Indonesia mengaku stres karena pertanyaan ini. Nah, di video ini, kita akan bahas tuntas dampak pertanyaan, kapan menikah, dari sisi psikologis, budaya, hingga ekonomi. Kenapa pertanyaan ini nggak sesederhana kelihatannya? Simak sampai akhir. Di banyak budaya, menikah dianggap sebagai tujuan akhir hidup. Tapi tekanan ini nggak datang begitu saja, ada akar budaya dan sosial yang dalam. Pertama, ekspektasi keluarga. Orang tua sering merasa punya tugas untuk menikahkan anaknya. Tapi ketika ekspektasi ini dipaksakan, hubungan bisa rusak. Apa yang terjadi ketika anak memilih jalan berbeda? Contoh kasus, sebuah studi dari Universitas Indonesia 2022, menemukan bahwa 40% konflik keluarga di perkotaan dipicu oleh perbedaan pandangan tentang pernikahan. Seorang partisipan penelitian bercerita, bahkan ayahnya sampai bilang, lebih baik kamu nikah lalu cerai, daripada jadi perawan tua. Ada juga contoh lain, seorang teman saya memutuskan hubungan dengan keluarganya karena terus dihakimi belum menikah di usia 30. Konsep aib dalam budaya kita sangat terkait dengan pernikahan. Banyak orang tua takut dikatakan gagal mengurus anak jika anaknya belum menikah di usia tertentu. Ini adalah bentuk polisi sosial yang dipaksakan melalui rasa malu. Kedua, stigma masyarakat. Di desa atau lingkungan tradisional, status perawan tua atau lajang bisa jadi bahan gunjingan. Ini nggak cuma bikin stres, tapi juga memengaruhi kepercayaan diri. Sebuah desa di Jawa Tengah punya tradisi unik, menggelar kenduri untuk mengusir sial anak perempuan yang belum menikah di atas 25 tahun. Ada cerita dari teman saya, Siti, 28 tahun, asal Brebes. Setiap lebaran, tetangga selalu kirim makanan ke rumah dengan pesan, biar cepat dapat jodoh. Awalnya dia tanggapi dengan tertawa, tapi lama-lama merasa dirinya seperti proyek rehabilitasi sosial. Stigma ini diperparah oleh dikotomi sukses vs gagal yang sempit. Padahal, di era modern, kesuksesan bisa berarti banyak hal, seperti karir, kontribusi sosial, atau pengembangan diri. Ketiga, media dan romantisasi pernikahan. Media sering menggambarkan pernikahan sebagai happy ending, seolah hidup baru berarti setelah ada pasangan. Padahal, kebahagiaan nggak harus datang dari status hubungan. Analisis konten 50 film Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2023, menunjukkan bahwa 72% film mengakhiri cerita dengan pernikahan, sementara hanya 8% yang menampilkan tokoh lajang yang bahagia. Ini disebut mariage plot bias. Media membentuk persepsi bahwa cerita hidup yang layak harus berakhir di pelaminan. Padahal dalam realita, pernikahan adalah awal dari cerita yang lebih kompleks. Tekanan untuk segera menikah bisa picu kecemasan kronis. Bayangkan, setiap lebaran atau kumpul keluarga kamu diinterogasi, rasanya seperti dihakimi karena gagal memenuhi standar orang lain. Tekanan menikah bukan cuma bikin kesal, ini bisa memicu krisis identitas yang serius. Pertama, anxiety dan depresi. Banyak kasus orang merasa tertekan hingga menarik diri dari sosialisasi karena takut dihakimi. Ada yang sampai depresi karena merasa tidak cukup baik. Data Kementerian Kesehatan, 15% kasus anxiety di usia 25-35 tahun terkait tekanan pernikahan. Sebuah kasus ekstrim terjadi pada Andi 31 tahun, seorang akuntan di Jakarta yang mengalami serangan panik setiap kali menghadiri pernikahan teman. Terapisnya mendiagnosis ini sebagai social timeline anxiety, kecemasan akibat merasa tertinggal dari garis waktu sosial. Dia merasa seperti sedang berlari di treadmill. Semakin tua, semakin sering orang bertanya, dan dia semakin merasa tidak berharga.
Kedua, pernikahan terburu-buru. Tekanan sosial bisa memicu pernikahan gegabah. Data menunjukkan, pernikahan dipaksakan berisiko tinggi berakhir dengan perceraian atau KDRT. Data BPS 2023 menunjukkan, 60% pernikahan di bawah usia 22 tahun, berakhir cerai dalam 5 tahun pertama. Yang lebih mengkhawatirkan, 40% dari pernikahan terpaksa ini, melaporkan kasus KDRT. Seperti kisah Rina, 24 tahun, yang menikah karena tekanan orang tua. Dia dinikahkan dengan sepupunya sendiri agar tidak jadi perawan tua. Setahun kemudian, dia kabur karena suaminya sering memukul. Tapi keluarga malah menyalahkan dia. Keluarganya bilang, sudah dikawinkan masih mengeluh. Ketiga, kehilangan identitas diri. Ketika kita terus ditanya, kapan menikah, fokus hidup bisa bergeser dari mengembangkan diri ke sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Dr. Maya Sita, psikolog klinis, menjelaskan bahwa tekanan menikah bisa membuat seseorang kehilangan sense of self. Dia bilang, banyak kliennya yang terobsesi mengejar pernikahan sampai lupa bertanya, siapa saya di luar status perkawinan. Mereka terjebak dalam skrip hidup yang dibuat orang lain. Menikah bukan cuma soal cinta, ada tanggung jawab finansial yang besar. Tapi tekanan untuk menikah muda sering diabaikan. Pertama, biaya pernikahan vs tabungan. Di Indonesia, biaya pernikahan bisa mencapai ratusan juta. Banyak pasangan muda akhirnya terlilit hutang hanya untuk memenuhi ekspektasi pesta mewah. Rata-rata biaya pernikahan di kota besar Indonesia, 250 juta rupiah. Padahal, gaji UMR Jakarta 4,9 juta rupiah. Artinya, butuh 4 tahun menabung hanya untuk pesta 8 jam. Seperti kisah Budi dan Ani, pasangan muda yang menjual motor dan emas untuk biaya nikah. Mereka masih nyewa kos, tapi keluarga bilang pesta harus mewah. Sekarang mereka punya hutang 70 juta rupiah. Padahal, uang itu bisa untuk modal buka warung. Kedua, karir terhambat. Khususnya perempuan, tekanan menikah sering diikuti tekanan punya anak. Ini bisa mengganggu karir. Belum lagi anggapan bahwa perempuan harus fokus ke domestik. Data LinkedIn, 30% perempuan Indonesia memilih menunda promosi karena takut dianggap terlalu sukses hingga tidak laku. Survei IWAPI 2023 mengungkap, 1 dari 4 perempuan profesional memilih resign setelah menikah karena tekanan suami atau mertua. Sebaliknya, laki-laki justru diharapkan lebih ambisius setelah menikah. Seperti kisah CEO startup perempuan, Tari, 34 tahun. Dia bilang, setiap meeting dengan investor, selalu ada pertanyaan, kapan nikah? Nanti bisnis bisa terbengkalai. Tapi Anda tidak akan pernah dengar ini ditanyakan ke CEO pria. Tekanan, kapan menikah? Nggak sama antara perempuan dan laki-laki. Perempuan sering dapat tekanan lebih keras, terutama soal usia. Pertama, perempuan dan biological clock. Perempuan terus diingatkan soal jam biologis. Tapi di era modern, banyak perempuan memilih membekukan sel telur atau adopsi, pilihan yang sah tapi masih dianggap tabu. Industri fertilitas sering memanfaatkan kecemasan ini. Membekukan sel telur bisa mencapai 100 juta rupiah, sebuah angka yang justru memberatkan perempuan kelas menengah. Ini adalah bentuk medicalization of age, seolah tubuh perempuan punya expired date. Padahal, banyak perempuan melahirkan sehat di atas 35 dengan persiapan yang tepat. Kedua, laki-laki dan ekspektasi finansial. Jika perempuan dihakimi karena usia, laki-laki dihakimi karena penghasilan. Laki-laki dianggap harus sudah mapan sebelum menikah. Padahal, di usia 20-an, banyak yang masih membangun karir. Survei Men's Health Indonesia 2023, menemukan 55% pria mengalami income same, karena dianggap belum cukup kaya untuk menikah. Lalu, gimana cara menghadapi tekanan ini? Ingatkan diri sendiri, hidup adalah pilihan. Kamu berhak menentukan jalanmu sendiri. Pertama, cara menanggapi pertanyaan kapan nikah.
Kalau ditanya, kapan menikah? Kamu bisa jawab dengan santai, masih menikmati me time nih. Atau, kapanpun Tuhan mau, saya siap. Psikolog positif Martin Seligman menekankan pentingnya personal naratif. Coba tulis skrip hidup versi Anda sendiri, tanpa terikat norma sosial. Contoh, saya ingin menikah setelah punya bisnis stabil di usia 38. Atau saya memilih tidak menikah dan fokus mengadopsi anak yatim. Kedua, fokus pada kebahagiaan diri. Daripada terobsesi dengan pernikahan, bangun kehidupan yang memuaskan untuk diri sendiri. Bahagia itu nggak harus punya pasangan. Jadi, lain kali jika ada yang tanya, kapan menikah, ingat, hidupmu adalah ceritamu sendiri. Nikah atau enggak, yang penting kamu bahagia dan berkembang. Pernikahan adalah pilihan, bukan kewajiban. Seperti kata Pramudia Anantatur, kau tak perlu sempurna untuk dicintai. Cukup jadi manusia yang utuh. Sebelum kita tutup, coba renungkan. Pertama, jika tidak ada tekanan sosial, apakah Anda benar-benar ingin menikah sekarang? Kedua, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menghargai jalan hidup orang lain? Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang perlu dengar ini. Sampai jumpa di video berikutnya.